Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M2KM, selamat datang kembali di M2 Studio Mustika bersama saya Anggun Vicky. Saya Raihan Pramudita di M2 Studio Mustika. Pernah kepikiran nggak sih teman-teman, kalau anak madrasah itu bukan cuma bisa belajar kitab, matematika, atau sains saja, tapi juga bisa jadi pengusaha keren. Bayangin aja, dari kelas bisa lahir ide bisnis yang bikin cuan, bahkan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol seru bareng Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, yaitu Bapak Haji Zainal Arifin SAG MPDI MA, yang bakalan ngebuka mindset kita semuanya soal gimana sih sebenarnya peluang wirausaha buat anak-anak madrasah seperti kita. Jadi siap-siap ya teman-teman, siapa tahu setelah dengerin ini kalian bakal langsung kepikiran buat bikin usaha pertama kalian. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana anak-anak baik? Alhamdulillah Pak, sangat baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang di M2 Studio Mustika. Sama-sama, terima kasih atas undangan dan kepercayaannya. Nggih. Pak Zainal, kalau Bapak mendengar kata madrasah planner ini, pertama kali Bapak mendengar kata madrasah planner ini, hal yang terlintas di benak Bapak itu apa, Pak? Sebenarnya ketika bicara planner itu kan wirausaha, Nggih. jadi planner, entrepreneur itu kan usaha. Sebenarnya ketika kita kembali ke konteks agama, artinya sebenarnya kita nggak usah muluk-muluk dulu entrepreneurship itu harus yang besar, harus yang banyak, Nggih. harus yang modal gede, itu kan enggak. Sebenarnya kalau dalam Quran misalnya ada ayat wa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtahu min fadlil. Jadi perintah Allah ketika sudah ditunaikan sholat adalah apa? Fantasiru, menyebarlah di muka bumi, wabtahu min fadlil, anugerah Allah. Artinya ketika kita bicara mencari anugerah, itu kan berarti wirausaha. Nggih. Nah, wirausaha. Berarti mencari anugerah itu tidak harus tadi skala gede dulu, Oke. skala banyak dulu. Bisa tidak. dimulai dari hal-hal Dan kecil dari ya, hal-hal Bapak? kecil, karena perintah Allah mencari anugerah tadi. Nah, dan anugerah Allah itu bisa di mana saja, bisa dicari di mana saja, kapan saja, dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Itu. Terus bicara lagi tentang di ayat yang lain, misalnya faida farokta fangsob, bila misalnya ketika kosong fangsob maka bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu kan bagian juga daripada planner ya kan, bagian usaha. Kalau madrasah berarti karena kita madrasah itu saya mohon maaf karena saya latar belakang adalah pendidikan bahasa Arab, jadi lebih banyak ngomong tentang mungkin latar belakang dari sisi etimologi, dari sisi terminologi bahasa Arabnya. Misalnya madrasah itu kan dari kata-kata darosa kan, belajar. Berarti madrasah itu tempat belajar. Nah, madrasah tempat belajar, kalau dalam bahasa yang lain madrasah itu kan diartikan sekolah, tempat belajar. Tempat belajar ini kan bisa apa saja. Kita memungut banyak ilmu-ilmu, memungut pendidikan, mencari pendidikan, pengetahuan, mencari ilmu dan lain sebagainya, itu kan dari madrasah, dari tempat kita belajar tadi, termasuk belajar trainer tadi, wirausaha, mungkin itu. Baik Bapak, lalu bagaimana pendapat Pak Zainal terkait gagasan entrepreneur di lingkungan madrasah, mengingat di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda dituntut bukan hanya belajar akademik, tapi juga punya keterampilan hidup termasuk berwirausaha Bapak? Jadi itu gini, jadi saat tadi yang kita sampaikan tadi, bahwa madrasah itu tempat belajar, dalam hal apapun, banyak ilmu pendidikan dalam bidang apapun. Berarti ketika kita harus yang langkah awal ya harus merubah mindset semuanya dari di dalam madrasah, bahwa
Trainer atau usaha itu kan bagian daripada belajar juga, bagian Iya. belajar. Dan saya melihat di madrasah, setiap madrasah pasti punya kekhasan, punya keunggulan, punya Ciri khas ciri ya. khas. Bisa berarti ciri khas keterampilannya, ciri khas produknya, ciri khas kepandaiannya anak. Nah, itu kan Iya. mesti punya. Nah, itu kan bisa diolah, menjadikan sebuah usaha trainer sehingga kita merubah mindset bahwa belajar itu tidak hanya mungkin dari teks buku, tapi harus juga konteks. Jadi latih life skill Life tadi, skill. life skill kecakapan hidup. Jadi itu harus penting juga karena nanti pada dasarnya dari teks-teks itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau wong Jawa mengatakan ngilmu tinemu kanthi laku, gitu kan ya. Iya. Jadi ilmu itu kan pengetahuan, ilmu itu kan bisa didapat dari apa? Dari Dari pengalaman, pengalaman. dari menjalani, learning by doing gitu. Oke. Nah, menurut Bapak Zainal, langkah awal yang harus kita siapkan sebagai anak madrasah ini untuk memulai madrasah planner ini gimana, Bapak? Pertama mungkin kita ada pemetaan lah, pemetaan potensi madrasah. Saya katakan tadi setiap tempat itu pasti punya potensi. Iya. Tempat di sini bisa lembaga pendidikan, bisa kantor, bisa RT, bisa RW, ya kan? Pasti punya potensi. Nah, pemetaan itu dicari pemetaannya. Misalnya kalau saya melihat di Mandu ada keterampilan, berarti Iya. keterampilannya misalnya contoh tata busana, berarti anak-anak punya produk, ya kan? Iya, Pak. Produk yang diajarkan dari kelas keterampilan tata Kelas-kelas itu. busana misalnya. Desain misalnya di sini ada desain grafisnya, Iya. gitu. Di sini diajari matematikanya, ilmu ekonominya. Itu kan potensi-potensi yang banyak. Maka ini ada pemetaan. Setelah itu mungkin perlu menyusun visinya. Oh, Visi visinya ya. kedepannya itu apa Tujuannya ini? itu, Pak. Tujuannya itu apa daripada plannership ini? Tapi sekali lagi kita nggak usah, jangan kita bicara entrepreneur terus ingat Bill Gates, Mark Zuckerberg itu ya sulit, Sulit. bukan Sulit, itu. Bapak. Jadi itu mereka orang-orang yang mungkin prosesnya yang dulu kita nggak mau melihat, yang dilihat hasil akhirnya kita minder enggak. Justru peluang-peluang itu dari hal yang kecil. Jadi kalau orang Jawa mengatakan enek gede sangka cilik, enek akeh sangka sithik gitu loh. Jadi sesuatu yang banyak itu berarti dari yang sedikit, yang besar itu dari yang kecil. Maka disusun roadmap-nya. Roadmap-nya dari potensi-potensi yang ada. Jadi tentunya setelah merubah mindset tadi, mindset semuanya lah. Mindset kepala madrasahnya, gurunya, siswanya, semuanya, seluruh tenaga kependidikannya, bahwa kewirausahaan ini harus dikembangkan dan semuanya dimulai dari potensi yang ada di dalam madrasah. Misalnya apa itu di sekolah ini tadi saya katakan ada misalnya anak-anak punya misalnya potensi dibilang keterampilannya dari pembelajaran itu menjadi produk. Terus teman-teman yang bagian IT-nya mendesain di medsosnya misalnya, mempromosikan ya, Bapak. promosinya, misalnya brandingnya. Terus anak-anak yang pinter ekonomi, akuntansi, dia pembukuannya, bagaimana pembukuan yang akuntabel gitu, misalnya kan gitu. Jadi dimulai dari hal-hal kecil. Gitu. Mungkin itu. Baik Bapak, lalu tadi sudah sempat disinggung kepada tadi peran guru dan lain sebagainya. Ini kalau misal peran guru, kepala madrasah, dan orang tua nantinya dalam mendampingi siswa dalam madrasah, kegiatan madrasah planner ini bagaimana Bapak? Jadi kalau dalam konsep pendidikan itu kan ada 3 sentra pendidikan, 3 pusat pendidikan. Jadi pusat pendidikan itu kan ada 3, ada madrasah atau bahasa yang lain sekolah, ada keluarga, ada masyarakat. Nah, ini harus dilibatkan semuanya. Karena ini adalah 3 pusat pendidikan, 3 sentra pendidikan. Jangan sampai ini nanti putus. Ketika misalnya anak madrasah misalnya atau sekolah melakukan sebuah program, berarti ada juga mungkin sosialisasi sekaligus tindak lanjut pendampingan atau mungkin semacam pengawasan dari orang tua di rumah atau keluarga. Begitu juga harus melibatkan juga
masyarakat, Masyarakat. masyarakat. Karena bagaimanapun juga siapapun itu dalam bidang apapun, baik bidang pendidikan, dalam bidang mungkin perdagangan, bahwa pangsa pasarnya adalah masyarakat. Masyarakat. Nah, jadi harus keterlibatan tiga ini harus ada. Jadi keterlibatan dari madrasah, madrasah berarti ya semuanya stakeholdernya. Madrasah itu berarti juga kepala, guru, tenaga pendidikan, peserta didik. Nah, terus keluarga. Keluarga dalam ini mungkin dari kalau di madrasah diwakili oleh komite misalnya. Oh, gitu. Nah, itu kan termasuk nanti menjembatani ke orang tua. Jadi ketika ada program, ada kegiatan, madrasah maunya program, orang tua juga ikut memantau, mendampingi. Sebenarnya ketika trilogi trisentra pendidikan ini dilaksanakan, maka akan ada saling Keterkaitannya. keterkaitan yang menguntungkan yang menuju lebih baik. Mungkin itu. Baik, Bapak. Menurut Pak Zainal, kira-kira hambatan terbesar dalam mewujudkan madrasah entrepreneur ini atau madrasah planner ini apa, Pak? Terus strategi untuk yang harus dilakukan untuk mengatasinya itu apa, Bapak? Ya, mungkin tadi merubah mindset yang tadi ditanyakan tadi, Nggih. seakan-akan bahwa pelajaran itu hanya di kelas, Iya. seakan-akan pelajaran hanya di teks saja. Nah, itu merubah mindset, perlu merubah mindset. Makanya nanti ketika merubah mindset itu juga harus melibatkan anak-anak juga. Anak-anak yang dalam ini peserta didik mungkin bisa dimotori oleh teman-teman Temennya. di OSIS misalnya, iya. teman-teman di MPK, sehingga kegiatan-kegiatan ini perubahan mindset ini bisa berjenjang. Misalnya semuanya seiring sejalan. Jadi perubahan mindset dari pembelajaran di teks-teks tadi menjadi konteks, karena pada dasarnya nanti tujuan akhir pendidikan itu kan tadi kecakapan hidup atau life skill itu kan yang mutlak, karena anak-anak bekal apapun yang didapatkan di kelas kan ujung-ujungnya adalah untuk life skill, Iya, life skill kecakapan hidup. sendiri-sendiri. Artinya tidak ada artinya ketika dari teks terus tidak mampu untuk mempraktekkan dalam Mempraktekannya. kehidupan sehari-hari, gitu loh. Mungkin itu. Terus selanjutnya mungkin yang perlu di semacam digalakkan adalah peningkatan SDM. Kayak SDM mungkin dari SDM dari madrasah, dari guru atau gurunya, guru mendampingi siswanya, peningkatan SDM, dan juga saya kira di OSIS juga ada mungkin koperasi. Iya, Itu koperasi sebagai siswa. wahana latihan untuk entrepreneurship, dimulai dari situ, dimulai dari hal-hal kecil ya. Nggak usah kita itu berpikir yang mungkin besar dulu, nggak usah. Jadi jangan sampai kita itu entrepreneurship itu melihat misalnya Khairul Tanjung itu yang memiliki Trans Studio itu loh. Nah, jangan berpikir gede kayak gitu, nanti nggak ngapa-ngapain malahan. Dimulai hal-hal kecil, dari hal-hal kecil. Dari hal kecil misalnya Pak Uda ini pinter hidroponik misalnya. Nggih. Nah, itu kan dimanfaatkan kedok tular ke anak-anak misalnya, sehingga anak-anak punya karya. Ketika punya karya, bagaimana di branding karya ini sehingga menjadi laku misalnya. Jadi Nah, hal-hal kecil saja dulu. seandainya Bapak Zainal ini masih berada di bangku madrasah, menurut Pak Zainal bisnis apa yang sekiranya Bapak akan jalankan di era sekarang ini yang serba modern, Pak? Yang jelas kalau sekarang kalau saya melihat ini mengamati juga sekaligus mungkin sedikit praktisi. Nah, kewirausahaan itu yang eksis tidak lekang oleh waktu, itu nggak ngalahkan pertanian. Misalnya nandur pari misalnya. Nggih. Nandur pari itu sejak dulu ya seperti itu. Artinya tidak pernah ada karena perkembangan teknologi, karena perkembangan arus informasi, karena perkembangan zaman, sehingga gulung tikar itu tidak ada ceritanya pertanian itu. Cuman namanya apa? Gen Z Bapak. itu bodoh moh nang sawah itu salah. Artinya bahwa yang paling eksis itu dunia pertanian. Itu tidak pernah lekang, tidak pernah lapuk oleh waktu. Kalau urusan terkait dengan teknologi, apalagi jasa misalnya, itu mesti harus adaptasi dengan situasi. Terus adaptasi. Contoh misalnya, kalau dulu sekitar tahun 2000 awal, itu marak wartel. Di mana-mana wartel.
mungkin kalian belum tahu ya warteg. Belum tahu, Pak. Warung telepon, warung Oh, warung telekomunikasi. telepon. Jadi kalau mau telepon ke wartel, telepon berapa nanti ada printout bayar sekian. Oh, Karena seperti waktu itu belum ada HP. Ketika ada HP, wartel hilang. tutup, nggih. Tutup. Terus waktu itu setelah itu ada warnet. Warnet di mana-mana warnet, usaha booming. Nah, warnet. Tetapi ketika ada Android yang mana orang bisa mengakses internet dari HP-nya masing-masing, warnet gulung tikar. Itu. Bisnis jasa misalnya transportasi. Pak Uda itu kalau nyari bis itu kan yang nom-nom bisnya. Iya. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Ketika tidak diupdate gitu, tidak diupdate mungkin tahunnya, diupdate misalnya apa itu bentuk fisik Fisiknya. bisnya, unitnya, ya pasti akan kalah saingan. Misalnya sekarang yang tren itu JB5, Iya. kocok tumpuk misalnya. Iya. Nah, maka yang tidak JB5, tidak minimal JB3 masih akan Kurang kalah. diminati ya, Kurang Pak. diminati. Diminati. Maka sebenarnya kalau saya yang paling eksis itu tetap pertanian. Jadi sejarahnya pertanian gulung tikar gak apa itu selesai gulung tikar nggak gagal apa itu nggak berlanjut itu nggak ada. Jadi yang paling eksis itu nggak ngalami dunia pertanian. Cuman kalau bisnis yang terkait dengan jasa dan lain sebagainya, sudah jasa telekomunikasi, jasa transportasi harus adaptif dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, teknologi. Sehingga ketika mengikuti, nah upgrading atau update tadi itu mungkin butuh biaya. Saya kira yang paling enak itu ya mungkin tadi sampai pertanian mungkin keterampilan misalnya mungkin ada tata busana. Meskipun tata busana itu tetap harus ada menyesuaikan fashion trennya. Pak. Cuman dia kan berbasis dengan karya, keterampilan gitu loh. Jadi kalau keterampilan itu kan tidak banyak orang yang memiliki lah. Mungkin itu. Ya. Baik Pak Zainal, terakhir. Apa pesan Pak Zainal untuk siswa-siswi Mandua Kota Madiun agar berani bermimpi, kreatif, dan tidak takut mencoba usaha sejak dini? Jadi pesan saya kepada anak-anak semuanya, yang jelas pertama dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang sedikit, dimulai dari yang kecil. Karena tadi yang awal saya sampaikan, fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah, menyebarlah di muka bumi untuk mencari anugerah Allah. Berarti itu adalah perintah kita itu untuk selalu berusaha, berikhtiar. Jadi tidak usah tadi saya katakan kita melihat atau mengacu kepada sesuatu yang usaha gede, bukan. Kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya anak-anak mungkin keterampilannya dalam bidang punya bakat, mungkin ada anak pasti sekian banyak siswa itu pasti dia bisa mandiri, otodidak, pinter coding misalnya. Nah itu dikembangkan nggak apa-apa. Dia bisa pinter desain web misalnya, artinya dia bisa otodidak. Karena banyak sekarang itu yang anak-anak itu otodidak dia pinter. Nah itu kan dikembangkan. Nah, dikembangkan dari hal-hal kecil yang dimiliki lah, dari diri sendiri, dari hal yang kecil, terus jadi dari kecil menjadi besar, dari yang sedikit menjadi banyak. Artinya terus di samping itu memanfaatkan waktu luang. Jadi waktu luang karena sesuatu yang merusak itu diantaranya ada farok. Waktu kosong, nanti kosong. Sebab cah nom niku nak gak ngati-ngati gampang terjebak dalam hal-hal yang merusak. Maka ketika masih muda berarti kan kekosongan itu diisi farta fangsok. Jadi diisi dengan apapun lah, hal-hal yang positif dimulai hal yang kecil. Nggak usah yang besar dulu diingeti yang gede, jangan. Nanti kalau yang diingeti yang gede itu wawang. Apa yang dihadapi dikerjakan dari hal yang kecil, dari hal yang sedikit. Tadi saya katakan adanya hal yang besar dimulai dari yang kecil, hal yang banyak dimulai dari yang sedikit. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Zainal. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman bisa kita simpulkan bahwa di
Madrasah penari ini itu yang dibutuhkan adalah yang pertama di dalam dunia pekerjaan nantinya juga yang dibutuhkan adalah life skill. Jadi teman-teman selain di bidang akademik kita juga harus menampilkan life skill kita sebagai remaja di Kota Madiun tentunya. Terima kasih banyak Bapak Zainal atas waktunya dan semoga ilmu yang dibagikan tadi bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar Sobat M2KM tidak ketinggalan untuk episode-episode selanjutnya. Saya Anggun Wiki, Saya Raihan Pramudita. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.